saat hidup terasa sempit, saat ekonomi seperti runtuh satu persatu, dan engkau duduk memandang langit dengan hati penuh sesak. Mungkin engkau bertanya dalam hati, kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa hidupku berantakan begini, Allah? Setiap orang punya titik paling rapuh dalam hidupnya. Dan bagi sebagian orang, titik itu adalah kesulitan ekonomi yang datang bertubi-tubi. Usaha macet, pendapatan turun, kebutuhan semakin banyak, dan hutang mulai berdiri seperti gunung besar di depan mata. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak ada yang lebih menyesakkan daripada menerima pesan tagihan ketika uang bahkan tidak ada lagi untuk membeli beras. Namun, ketahuilah, dalam semua rasa hancur itu, ada sesuatu yang sedang Allah ajarkan kepadamu. Bukan untuk menyiksa, bukan untuk menghukum, tapi untuk mendekatkanmu kepadanya. Allah tidak pernah menurunkan ujian tanpa membawa rahmat bersamanya. Dan seringkali, rahmat itu datang lewat sesuatu yang paling kita butuhkan. Amalan yang menguatkan jiwa dan membuka pintu rezeki di masa-masa tersulit seperti ini. Ada satu amalan yang banyak ditinggalkan manusia, padahal itu adalah kunci pertolongan Allah. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa ketika dunia terasa sempit, ketika rezeki terasa tersumbat, ketika hidup seperti kehilangan arah, ada amalan rahasia yang mampu mengubah segalanya. Itu adalah mendekat kepada Allah dengan hati yang benar-benar berserah, hati yang tidak lagi bergantung pada makhluk, hati yang hanya berharap kepada penciptanya. Bukan sekadar mengucap doa, bukan sekadar meminta, tetapi menghadirkan seluruh rasa pasrah dalam ibadah yang sederhana namun sangat dicintai Allah. Ibadah itu dimulai dari mengakui kelemahan diri. Katakan dalam hatimu dengan jujur, Allah, aku lemah, aku tidak mampu, aku tidak punya apa-apa tanpa pertolonganmu. Ketika hati berkata demikian, sesuatu berubah di dalam jiwa. Ada kelembutan baru yang muncul, ada ketenangan yang perlahan turun, karena Allah mencintai hamba yang sadar bahwa ia tidak punya daya apapun kecuali dengan izinnya. Jika ekonomimu sedang angker, jangan hanya mencari solusi di luar. Carilah dulu jalan di dalam hatimu, karena pintu rezeki yang pertama kali Allah bukakan bukan dari harta, tetapi dari jiwa yang kembali lembut dan pasrah kepadanya. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah sangat dekat dengan hamba yang hatinya hancur, hamba yang datang kepo denea dengan air mata, dengan rasa takut, dengan rasa berharap, dengan rasa ingin diperbaiki. Maka mulailah melam-melamu dengan satu langkah kecil. Bangun untuk sholat 2 rakaat dengan hati yang benar-benar hancur di hadapan Allah. Tidak perlu panjang, tidak perlu banyak kata. Cukup katakan, Allah, aku datang membawa seluruh kesulitanku. Aku datang dengan ekonomi yang hancur. Aku datang dengan hutang yang tidak sanggup aku bayar. Aku datang karena aku tidak punya tempat lain untuk pulang kecuali Engkau. Itu saja sudah cukup membuat pintu langit bergerak, karena Allah melihat kejujuran hatimu, bukan panjangnya kata-katamu. Ketika engkau melakukan amalan ini, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Hatimu menjadi lebih tenang, kecemasanmu berkurang, harapan baru muncul, dan pintu-pintu rezeki yang tak terduga mulai terbuka. Satu persatu karena Allah telah berjanji bahwa siapapun yang mendekat kepadanya dalam keadaan terhimpit, maka Allah akan datang kepadanya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ingatlah, ekonomimu mungkin sedang hancur, hutangmu mungkin sedang menumpuk, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Selama engkau masih sujud, selama engkau masih mengetuk pintu naya, selama engkau masih meletakkan harapanmu kepadanya, maka hidupmu tidak sedang menuju kehancuran. Engkau sedang menuju jalan baru yang Allah sedang siapkan untukmu, dan amalan ini adalah langkah pertama menuju jalan itu. Setelah engkau memulai langkah pertama dengan mendekat kepada Allah melalui hati yang berserah, ada satu hal penting yang perlu engkau pahami. Pertolongan Allah datang bukan hanya lewat doa, tetapi juga lewat perubahan yang ia tumbuhkan dalam dirimu ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Biasanya ia tenggelam dalam rasa takut, takut tidak bisa makan, besok takut penoji, hutang datang takut keluarga kecewa, takut masa depan gelap, dan rasa takut itu membuat hati sulit melihat cahaya. Namun Allah tidak ingin engkau berjalan dalam ketakutan selama-lamanya. Ada amalan rahasia yang Allah jadikan sebagai penyembuh hati sekaligus pembuka pintu rezeki. Memperbaiki hubunganmu dengan Allah melalui istighfar yang
Sungguh-sungguh, di saat ekonomi jatuh, istighfar bukan hanya sekadar memohon ampun. Istighfar adalah bentuk pengakuan bahwa engkau membutuhkan Allah dalam setiap batas kemampuanmu. Ketika engkau mengatakan, Astagfirullah wa atubu ilaih, dan engkau mengucapkannya bukan dengan bibir saja, tetapi dengan hati yang penuh luka, maka kalimat itu menjadi seperti hujan yang membasahi tanah, tandus di dalam jiwamu. Rasulullah pernah berkata bahwa siapapun yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan membukakan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan, memberi kelapangan dari setiap rasa gelisah, dan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah terlintas di hatinya. Inilah amalan yang banyak dilupakan orang, padahal Allah menjadikannya sebagai kunci rezeki. Bukan kunci yang rumit, bukan kunci yang membutuhkan syarat besar, hanya perlu keikhlasan dan kerendahan hati. Cobalah mulai hari-harimu dengan berzikir pelan, Astagfirullah. Ucapkan 100 kali saja setiap pagi. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu keras, cukup dengan nada pelan yang muncul dari hati. Setiap ucapanmu adalah ketukan pada pintu langit. Jika engkau lakukan ini dengan hati yang sabar, maka pelan-pelan beban yang menghimpit dadamu akan berkurang. Dan seperti yang Allah janjikan, akan ada pintu-pintu kemudahan yang muncul tanpa engkau undang. Jangan heran ketika tiba-tiba ada orang yang menawarkan bantuan. Jangan heran ketika ada peluang baru muncul secara tiba-tiba. Jangan heran ketika Allah mempermudah urusanmu yang sebelumnya terasa sangat berat. Karena istighfar bukan sekadar doa, ia adalah tanda bahwa engkau kembali kepada Allah. Dan siapapun yang kembali kepada dunia tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian. Ada pula amalan kedua yang tidak kalah penting, bersedekah meski sedikit. Mungkin saat ini engkau bertanya, bagaimana aku bisa bersedekah sedangkan aku sendiri sedang kesulitan? Tapi ketahuilah, sedekah bukan tentang jumlahnya, melainkan tentang keikhlasanmu menggerakkan hati. Sedekah ringan bisa menjadi cahaya besar dalam hidupmu. Rasulullah mengajarkan bahwa sedekah dapat memadamkan murka Allah, menolak pahala, dan membuka pintu rezeki yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bersedekahlah dengan apapun yang engkau mampu, tidak harus uang, bisa berupa tenaga, pelayanan, makanan kecil yang engkau berikan pada orang yang membutuhkan, atau bahkan sekedar membantu saudaramu dengan niat tulus. Sedekah bukan tentang memberi hal besar, tetapi tentang memecah rasa takut dalam hatimu. Rasa takut yang berkata bahwa rezeki tidak cukup, rasa takut yang membuatmu semakin jauh dari Allah. Ketika engkau memberikan sesuatu di jalan Allah, meski sedikit, engkau sedang mengatakan kepadanya, Allah, aku percaya bahwa engkau tidak akan membiarkan aku kekurangan, dan Allah tidak akan menolak keyakinan seperti itu. Jika engkau merasa hidup sedang sangat berat, maka gabungkan kedua amalan ini, istighfar setiap pagi dengan hati yang tenang. Sedekah kecil setiap kali engkau mampu. Dua amalan ini seperti cahaya yang menghidupkan kembali harapan, seperti angin lembut yang meniup pergi kecemasan, seperti jembatan yang menghubungkanmu dengan pertolongan Allah yang luasnya tanpa batas. Jangan tunggu sampai semuanya sempurna. Jangan tunggu sampai engkau benar-benar punya uang untuk membantu orang lain. Mulailah dari tempat engkau berdiri hari ini, dengan kemampuan yang engkau miliki saat ini. Karena Allah tidak menilai hasilnya, Allah menilai hatimu ketika memulainya. Dan ketika engkau sudah berusaha dengan amalan ini, jangan lupa satu hal, tetap percaya bahwa Allah sedang mengatur skenario yang lebih indah untukmu. Hidupmu mungkin terasa hancur, tetapi hatimu sedang dibangun kembali oleh Allah dengan cara yang tidak terlihat. Kesulitanmu bukan hukuman, itu adalah panggilan lembut dari Allah agar engkau kembali padanya. Dan siapapun yang kembali kepada Allah dengan hati yang jujur, tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Ada satu hal yang sering luput kita sadari dalam masa-masa sulit, bahwa ketika Allah memperbaiki hidup seseorang, Ia selalu memulainya dari dalam diri, bukan dari luar. Di saat ekonomimu sedang hancur, yang pertama Allah sentuh bukan dompetmu, tetapi hatimu. Karena ketika hati telah kuat, tenang, dan kembali yakin kepada Allah, maka pintu rezeki yang lain akan mengikuti. Namun, jika hati dibiarkan tenggelam dalam kecemasan dan putus asa, maka sebesar apapun peluang yang datang dari luar, akan terasa seperti tidak ada artinya. Itulah sebabnya, amalan-amalan yang Allah ajarkan
bukan dimulai dari angka, bukan dimulai dari uang, tetapi dimulai dari jiwa. Setelah engkau istighfar, setelah engkau belajar bersedekah meski sedikit. Ada satu amalan lagi yang menjadi rahasia terbesar dalam perjalanan seorang hamba keluar dari kesempitan. Amalan itu adalah sabar. Namun sabar yang dimaksud bukan sekadar menahan diri. Sabar di sini adalah keyakinan penuh bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu untukmu, meski engkau belum melihatnya saat ini. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar bukan berarti pasrah tanpa gerak. Sabar adalah kepercayaan bahwa segala yang Allah pilihkan untukmu saat ini adalah tepat, indah, dan penuh makna. Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak ada pemberian dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Karena sabar adalah pintu yang membuka seluruh kebaikan lain yang mungkin selama ini engkau cari dari luar. Kesabaran yang benar adalah ketika engkau berkata dalam doa, "Aku tidak paham kenapa engkau uji aku seperti ini, tapi aku percaya engkau tidak pernah salah mengatur hidupku." Ketika kalimat itu tumbuh dalam hatimu, maka sesungguhnya engkau sedang menapaki jalan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Ada pula satu kenyataan indah dalam hidup seorang mukmin, bahwa tidak ada usaha yang terbuang sia-sia ketika dilakukan dengan ikhlas. Meskipun kecil, kadang engkau merasa amalmu sedikit, engkau merasa istighfarmu tidak banyak, engkau merasa sedekahmu tidak besar, engkau merasa doamu terlalu pendek. Tapi Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Allah melihat perjuanganmu. Allah melihat bagaimana engkau tetap berusaha meski hatimu lelah. Allah melihat bagaimana engkau masih mencoba tersenyum meski berat. Allah melihat bagaimana engkau tetap berdiri meski hidup terasa runtuh. Setiap langkah kecilmu, setiap tetes air mata dalam sujudmu, setiap helaan napasmu yang sesak karena beban hidup, semua itu dilihat oleh Allah. Dan Allah tidak pernah membiarkan usaha sekecil apapun tanpa balasan. Ada satu hal yang sangat lembut dari cara Allah bekerja. Allah tidak selalu memberi pertolongan dengan cara yang langsung tampak. Kadang, sebelum membuka pintu rezekimu, Allah membuka dulu pintu ketenanganmu. Kadang, sebelum membayar hutangmu, Allah membersihkan dulu rasa sombongmu. Kadang, sebelum memperluas hartamu, Allah melapangkan dulu hatimu. Karena apa gunanya harta berlimpah jika hati tetap gundah? Apa gunanya bebas dari hutang jika jiwa terus gelisah? Apa gunanya kecukupan jika tidak ada kedekatan dengan Allah? Allah ingin engkau keluar dari kesulitan, bukan hanya dengan rezeki, tetapi juga dengan iman yang lebih kuat, hati yang lebih tenang, dan jiwa yang lebih dekat kepadanya. Inilah proses yang kadang tidak disadari banyak orang. Mereka hanya melihat ujian, tetapi tidak melihat kasih sayang Allah yang ada di baliknya. Dan ketahuilah, tidak ada kesulitan yang menetap selamanya. Sungguh, Allah tidak menciptakan malam tanpa menciptakan pagi. Tidak ada musim dingin yang berlangsung tanpa akhir. Tidak ada badai yang tidak mereda. Tidak ada hati yang hancur yang tidak bisa Allah perbaiki. Karena Allah berjanji, bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan tetapi bersamanya. Itu artinya saat ekonomimu sedang jatuh, saat hutangmu menumpuk, saat harapanmu terkikis, kemudahan itu sebenarnya sudah berjalan bersamamu. Hanya saja matamu belum melihatnya. Jika engkau terus mendekat kepada Allah, jika engkau terus mengetuk pintunya, jika engkau terus memurnikan hatimu, maka kemudahan itu akan muncul pada waktunya. Tepat ketika Allah tahu hatimu siap menerimanya. Dan sungguh, pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Mungkin engkau masih merasakan beratnya ujian hidup yang menekan dari segala arah. Ekonomi yang hancur, hutang yang menumpuk, kebutuhan yang semakin besar. Semua itu membuatmu merasa kecil, lemah, dan tak berdaya. Namun ketahuilah, engkau tidak sedang berjalan sendirian. Ada Allah yang selalu memperhatikan setiap detak jantungmu, setiap langkahmu, setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Ujian yang engkau jalani bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengangkatmu, untuk memurnikan hatimu, untuk mendekatkanmu kepadanya lebih daripada sebelumnya. Setiap orang punya babak dalam hidupnya, babak bahagia, babak kehilangan, babak jatuh, babak bangkit, dan mungkin saat ini engkau sedang berada di babak paling berat dalam hidup. Tapi, percayalah, babak ini bukan akhir. Ini hanyalah tangga untuk membawamu menuju kehidupan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Rasulullah mengajarkan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya, bukan untuk membuatnya sengsara,
tetapi agar ia semakin dekat dengan penciptanya. Dan kedekatan itulah yang sebenarnya menjadi rezeki paling besar dalam hidup. Karena rezeki tidak hanya berupa uang, rezeki adalah hati yang lapang, jiwa yang tenang, keluarga yang saling mendukung, kesehatan yang membuatmu bisa sujud, dan kesempatan untuk kembali kepada Allah sebelum terlambat. Kesulitan yang engkau alami hari ini adalah panggilan lembut dari Allah. Allah sedang memintamu kembali kepadanya dengan istighfarmu, dengan sujud malammu, dengan sedekah kecil yang engkau lakukan. Meski engkau sendiri sedang sempit, engkau sedang membangun kembali rumah ketenangan di dalam hatimu. Dan Allah Maha Pemurah. Tidak ada hamba yang mengetuk pintunya lalu dibiarkan berdiri sendirian. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada doa yang tidak didengar. Tidak ada kebaikan yang hilang begitu saja. Semua dikumpulkan oleh Allah. Semua disimpan oleh Allah hingga tiba waktunya untuk dikembalikan kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih indah daripada yang engkau minta. Maka wahai engkau yang sedang diuji, tenangkan hatimu sejenak. Tarik napas panjang, letakkan tanganmu di dada, dan katakan dengan perlahan, Allah bersamaku. Allah tidak meninggalkanku, ujianku tidak selamanya, dan pertolongan Allah lebih dekat daripada yang kusangka. Akan ada hari ketika engkau melihat kembali masa sulit ini, dan berkata, ternyata Allah sedang menyiapkan sesuatu untukku. Andai aku tahu sejak awal, aku tidak akan berputus asa. Bersabarlah sebentar lagi, berdoalah sedikit lagi, berusaha dan mendekatlah sedikit lagi. Karena ketika Allah sudah menentukan saatnya, maka tidak ada yang bisa menghalangi pertolongannya. Bahkan jika seluruh dunia berkata tidak mungkin, dan semoga engkau menjadi salah satu hamba yang Allah kuatkan hatinya, luaskan rezekinya, dan mudahkan hidupnya dalam setiap urusan. Amin.